Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Di pagi hari ini sebelum saya beraktivitas, saya ingin menjawab konsultasi hukum dari sahabat subscriber yang bertanya bagaimana cara mengajukan gugatan harta bersama atau harta gonogini ke pengadilan agama. Apa itu harta gonogini? Apa saja yang bisa disebut dengan harta gonogini dan bagaimana proses penyelesaian sengketanya apabila pembagian harta gonogini tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan ataupun juga sukarela. Simak terus videonya sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat subscriber semuanya, yang disebut dengan harta gonogini adalah harta kekayaan yang dihasilkan pada periode pernikahan atau selama masa pernikahan. Harta gonogini di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu di dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam kompilasi hukum Islam, sebetulnya tidak dikenal dengan harta gonogini, akan tetapi lebih dikenal dengan harta bersama. Namun di masyarakat familiar dengan sebutan harta gonogini. Jadi pada intinya harta gonogini itu seperti yang saya sebutkan tadi, harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Dari semenjak menikah sampai terjadinya perceraian, itu adalah harta gonogini. Kalau misalkan pada saat menikah salah satu pasangan sudah memiliki harta sebelumnya, misalkan mobil, rumah atau tanah, apakah itu disebut harta gonogini? Tidak bisa. Itu disebutnya dengan harta bawaan. Kalau memang sebelum menikah sudah memiliki aset ataupun juga harta kekayaan. Atau misalkan salah satu pasangan mendapatkan warisan dari orang tuanya, apakah itu juga masuk ke dalam harta gonogini? Itu juga tidak termasuk ke dalam harta gonogini. Akan tetapi itu masuk ke dalam harta pribadi yang diperoleh dari warisan. Nah, jadi harta gonogini itu pokoknya harta yang dihasilkan nih selama masa perkawinan sampai dengan terjadinya perceraian. Karena syarat terjadinya pembagian harta bersama yaitu apabila terjadi perceraian. Nah, itu adalah sekitar apa yang dimaksud dengan harta gonogini. Dan apa saja yang disebut dengan harta gonogini banyak, baik itu berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, rumah, tanah ya, kemudian juga kendaraan ataupun juga tabungan atau investasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara pembagiannya? Pembagian harta bersama, skemanya menurut konsep hukumnya itu adalah dibagi dua. 50% untuk mantan suami, 50% untuk mantan istri. Nah, itu dibagi secara kekeluargaan dengan cara sukarela. Lalu bagaimana apabila harta gonogini itu dikuasai oleh salah satu pihak, misalkan oleh mantan suami atau oleh mantan istri saja? Ketika pasangannya atau mantan pasangannya menuntut harta bersama tersebut dibagi dua, justru malah tidak mau dibagi dua. Solusinya, kalau memang secara kekeluargaan musyawarah sudah tidak ketemu, artinya buntu, menemui jalan buntu, maka mau tidak mau harus diselesaikan di meja hijau, harus diajukan melalui pengadilan, harus dikuatkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa pembagian harta gonogini, maka bisa ditempuh dengan cara mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan agama. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu yang pertama membuat dulu surat gugatan harta bersama. Sebutkan di situ identitas para pihak, penggugatnya, tergugatnya, semua disebutkan secara detail, secara lengkap.
Kemudian juga posita atau duduk perkaranya disebutkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan itu apa saja. Disebutkan, dirinci secara detail. Kalau misalkan berupa tanah, sebutkan luas tanahnya berapa, batas-batasnya, timur, barat, utara, selatan juga disebutkan dengan detail. Alamatnya di mana, kemudian nomor sertifikatnya berapa kalau sudah bersertifikat. Kalau masih AJB, sebutkan juga nomor AJB-nya. Kalau misalkan itu berupa bangunan, ya, berupa bangunan juga bisa disebutkan. Bangunannya itu luasnya berapa meter persegi, kemudian juga lokasinya di mana, apakah di perumahan atau di lahan umum, ya. Kemudian juga di situ disebutkan taksiran harga rumah tersebut berapa, itu juga disebutkan. Kalau misalkan harta gono gininya berupa kendaraan, itu juga disebutkan dengan rinci, dengan detail. Jenis mobilnya, mobil apa, kemudian merek dan tipenya disebutkan, warnanya apa, nomor mesinnya, nomor rangkanya, kemudian juga nomor plat kendaraannya berapa. Kemudian selain itu juga disebutkan dalam BPKB atas nama siapa, kemudian juga STNK-nya atas nama siapa. Jadi pada intinya untuk menggugat harta bersama atau harta gono gini, itu disebutkan semua harta atau aset yang diperoleh selama masa perkawinan disebutkan dengan rinci, dengan detail. Jangan sampai ada yang salah, karena itu bisa berpotensi gugatan kita yang nantinya bisa tidak diterima. Jadi harus rinci, detail. Kemudian setelah positanya selesai, duduk perkaranya sudah disebutkan dari A sampai Z, maka selanjutnya kita sebutkan petitum. Petitum itu tuntutan. Kemudian juga meminta pembagiannya seperti apa. Itu disebutkan dengan detail di dalam petitum ataupun juga tuntutan. Nah, proses-prosesnya itu lumayan panjang ya untuk gugatan harta bersama. Oleh karena itu sebetulnya untuk proses penyelesaian sengketa harta bersama atau harta gono gini sebaiknya dilakukan apabila sudah terjadi perceraian. Tentu perceraian yang dilakukan di pengadilan agama yang sudah mendapat akta cerai. Nah, baru nanti di situ ditempuh gugatan harta gono gini. Karena kalau misalkan gugatan harta gono gininya ditempuh berbarengan atau akumulasi dengan gugatan cerai, itu berpotensi akan lebih lama prosesnya. Karena tidak menutup kemungkinan pihak yang tidak terima dengan putusan pengadilan tingkat pertama itu akan mengajukan upaya hukum banding ataupun juga kasasi dan seterusnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dari pemirsa YouTube memiliki permasalahan sengketa harta gono gini, ingin menguasakan kepada kami selaku pengacara, jangan sungkan untuk menghubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Apabila menurut sahabat semua, menurut para pemirsa YouTube video ini bisa berguna dan bermanfaat, kami memohon untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.